Sakinah. Apa itu rasa sakinah? Tenang. Bagaimana hatinya setelah baca Quran, setelah zikir, setelah sholat, tenang hatinya. Bahkan jalur bahagia satu-satunya di dunia ini, bahagia yang benar, tenang yang benar, sakinah yang benar adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita rasa sakit hati atau rasa ada beban di hati atau kita cari bahagia, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah, zikir kepada Allah, baca Quran, solat dan yang lain sebagainya. Kalau kita tanya orang yang suka mabuk-mabuk, kenapa mabuk? Jawabnya pasti mau bahagia, saya mau senang. Kasihan dia enggak tahu bahwasanya senang yang kita dapat di jalan yang haram itu hanya sebentar. Saatnya dia minum, bahagia sebentar. Setelah itu bagaimana? Menyesal. Besok-besok dia menyesal lagi. Tapi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Bahagianya terus menerus, tidak selesai, tidak habis. Karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Enggak ada waktu, cukup, enggak usah beribadah lagi. Nah, terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang sakaratul maut. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di majlis ini istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat, husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal. Yang pertama, kaum yang telah kumpul di masjid, hadiahnya yang pertama adalah dapat keturunan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan didapat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Amin. Yang ketiga, malaikat makhluk Allah yang sempurna, itulah teman mereka yang telah kumpul di masjid untuk baca Quran atau belajar Quran, tadabbur Quran, belajar ilmu agama. Malaikat tidak pernah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Itulah malaikat, tidak pernah dosa dan selalu taat kepada Allah. Jalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat beda-beda tugasnya. Ada malaikat tugasnya dari ciptakan sampai akhir hayat hanya rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu malaikat yang tugas mereka keliling di bumi ini, keliling di dunia ini. Untuk cari apa? Untuk cari majlis ilmu, agar hadir di majlis ilmu. Luar biasa. Kita rasakan 3 hadiah ini, kita dapat merasa tenang. Mudah-mudahan kita dapat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teman kita adalah malaikat. Yang keempat, kata Nabi Muhammad SAW, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah Tabaraka wa taala akan sebutkan nama kalian satu persatu di atas langit. Luar biasa. Siapa kita? Siapa kita agar kita disebutkan namanya di atas langit? Kita hamba Allah yang selalu dosa, tetapi itu fadlullah yu'tihi man yasha. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ini, untuk solat maghrib berjamaah, sampai tunggu solat isya berjamaah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita imannya kuat, imannya tinggi, bukan. Tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus syukuri nikmat ini, karena Allah Tabaraka wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur nikmat yang telah diberikan, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Kenal enggak sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kenal? Sering dengar namanya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat
yang paling banyak riwayat hadis Nabi Muhammad SAW di antara sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang miskin, bahkan dia di Masjid Nabawi tempatnya tidur. Dia tak punya rumah. Dia termasuk di Ahlus Suffah. Tahu tak Ahlus Suffah? Ada satu kelompok di Masjid Nabawi, mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya harta, tidak punya kerjaan. Mereka hanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat mereka tinggal adalah Masjid Nabawi. Ada satu tempat buat mereka, mereka tidur di sana. Makanan dikasih sama sahabat-sahabat yang lain. Salah satu sahabat adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu dia dekat sama Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad SAW berikan dia satu wasiat, dan bisa kita manfaatkan wasiat ini. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili bi thalathin." Abu Hurairah radhiyallahu anhu dapat 3 wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Kita dengar baik-baik dan kita usahakan amalkan. Hanya 3 ini. Dan ini wasiat ya, bukan hal biasa yang kita bahas. Wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, salat witir sebelum tidur. Ada yang suka witirnya setelah tidur. Ada yang biasa tahajud, bangun jam 2 tahajud dan witir sebelum azan subuh. Alhamdulillah, itu yang lebih baik. Kalau witir di akhir malam. Jadi yang takut tidak bangun kecuali sudah azan, witir sebelum tidur. Jalani wasiat Nabi Muhammad SAW. Atau witir sebelum tidur, nanti bangun tahajud, tak boleh witir lagi. Ya, tak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Solatnya setelah bangun 2, tak boleh witir lagi. Dan wasiat yang kedua dari Nabi Muhammad SAW, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Kalau satu bulan itu bulan Hijriah rata-rata 30 hari atau 29 ya. Kalau kita bagikan 3 bagi 30 atau 30 bagi 3, artinya kalau kita puasa 3 hari dalam satu bulan, kalau satu hari Allah Taala balas dengan 10 kebaikan. Kita puasa 3 hari, artinya kita sudah seperti yang puasa 30 hari. Satu hari ditimbang 10 hari. Setiap bulan 3 hari. Boleh mau Senin, mau Khamis, mau hari-hari biasa, mau 3 hari Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Yang penting jangan satu bulan keluar belum kita puasa walaupun 3 hari dalam bulan itu. Nabi Muhammad SAW suka biar puasa setiap minggu 2 hari, Senin dan Kamis. Karena amal ibadah kita diangkat ke langit setiap Senin dan Kamis. Kata Nabi Muhammad SAW, "Uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Nabi Muhammad SAW suka dan cinta amalnya diangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan puasa. Puasa pahalanya luar biasa ini puasa. Bukan hanya sihat di badan. Kalau sihat di badan itu jelas. Karena orang yang non-muslim aja suka puasa. Betul. Puasa itu mesti sihat di badannya. Tetapi bagi orang mukmin, balasan puasa itu tinggi sekali. Tak ada artinya itu sihat di badan kalau kita fokus kepada pahalanya orang yang puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ini satu-satunya ibadah yang tidak pernah dan tidak akan pernah ada yang puasa untuk orang-orang. Tak mungkin. Fir'aun itu anggap dirinya Tuhan, jadi tak pernah ada yang puasa untuk Fir'aun. Karena kalau di depannya
Dia nggak makan, nggak minum. Di belakangnya, bagaimana dia mau tahu? Puasa ini ibadah yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terima puasa ini. Kalau kita puasa, tahan makanan, tahan minuman, tahan syahwat yang halal, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk saya ditinggalkan semua itu. Padahal boleh, halal, mubah, minum, makan, dan yang punya istri atau yang punya suami, hubungan suami istri itu halal. Tapi kita jaga dan tahan lillahi ta'ala. Balasannya apa? Balasannya yang puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjauhi dari api neraka 1000 tahun atau 70 tahun. Ya, man shama yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa, 70 tahun dijauhi dari neraka. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjauhi kita dari api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasiat yang ketiga. Wasiat pertama, witir tiap malam sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian salat duha. Salat duha itu waktunya dari setelah selesai syuruk 10 menit sampai sebelum azan zuhur 10 menit. Waktunya panjang. Yang mau duduk di masjid setelah subuh, tunggu syuruk, tunggu 10 menit sambil zikir kepada Allah, baru salat duha, boleh. Mau pulang ke rumah, mau kerja, nanti jam 9 baru duha, boleh. Jam 11 mau duha, boleh. Sebelum azan zuhur setengah jam, persiapan salat zuhur, wudu dan salat duha, dan tunggu sampai azan, boleh. Waktunya panjang. Salat duha. Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis, ala kulli sulama minan nasi sadaqah. Wajib bagi setiap manusia setiap hari sedekah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari saatnya terbit matahari, wajib sedekah bagi setiap orang, bagi semua tulang-tulangnya. Kita punya berapa tulang ini? Di antara tulang ini sama ini ada 1, terus ini 1, terus banyaknya di badan kita berapa? 360. Berarti wajib kita setiap hari keluarkan zakat badannya 360. Susah ya, setiap hari mau sedekah 360 kali. Dan contoh-contohnya, sedekah bukan hanya keluarkan uang. Banyak contoh sedekah. Kata Nabi Muhammad SAW, فَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ وَتَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً. Salah satu jenis sedekah, bantu orang angkat barangnya. Banyak contoh sedekah. Tetapi di akhir hadisnya, وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. Dan zakat badan kita, kalau kita tak mampu sedekahnya setiap hari, cukup kita salat 2 rakaat di waktu duha. Itu menjadikan zakat badan kita. Salat duha itu salat kaum yang sifatnya salatul awwabin. Salat apa? Salatul awwabin. Allah Tabaraka wa Ta'ala suka orang yang taubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kepada Allah terus. Orang yang sifatnya salat duha terus itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasiat ini kita
biasakan diri kita, ajarkan keluarga kita agar bisa amalkan 3 wasiat ini. Gampang sekali ini dan bisa kita amalkan setiap hari. Setiap hari kita bisa sholat duha. Setiap hari kita bisa witir. Dan setiap bulan kita bisa puasa 3 hari atau puasa Senin Khamis. Kita bisa ajak keluarga kita ikut puasa. Istri ajak suaminya, Pak, boleh kita besok puasa ya? Besok hari Senin kita puasa besok ya. Nanti saya bikinin buka puasanya enak gitu, kawangan dari ibu. Suaminya semangat berpuasa, tunggu makanannya dari istrinya. Bapak-bapak ajak anaknya berpuasa, anak-anak kecil. Anak, besok kita puasa ya, hari Senin. Besok kita puasa. Nabi Muhammad SAW suka puasa Senin dan Khamis. Kita menyuruh Nabi Muhammad SAW, kita buka puasa bersama. Jamaah masjid dibantu-bantu. Gimana besok kita buka puasa di masjid ramai-ramai ya, hari Senin. Ada yang bawa minuman, ada yang bawa makanan, ada yang bawa manisan. Bagaimana rasanya? Kita bantu-bantu angkat iman kita. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita ahlul iman, orang yang beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan wasiat dari Nabi Muhammad SAW sebenarnya dia berikan ke Sayyidina Abu Hurairah. Karena Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu semangat sekali beribadah dan semangat sekali mencari ilmu. Jadi kita dengan enaknya santai aja kita dapat 3 wasiat ini. Sayyidina Abu Hurairah sampai dia enggak sadar jatuh di masjid, sampai dia yang tidak sadar sampai jatuh. Akhirnya anak-anak fikir ini meninggal. Ternyata dia jatuh karena terlalu lapar, capek, terlalu lapar, dia jatuh di masjid. Makanya dia dapat wasiat yang ini luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita, kalau kita dapat ilmu ini dengan enaknya, kita santai duduk, kita amalkan dan ajarkan kepada yang lain. Nanti masuk di status WA, tulis hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi 3, tulis hadisnya. Bagikan ke teman-teman yang di status WA-nya. Siapa tahu ada yang puasa besok Senin, kita dapat pahalanya. Dan ada salah satu wasiat juga dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu saat Nabi Muhammad SAW berkasih Sayyidina Mu'adz bin Jabal kabar gembira. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Mu'adz, demi Allah aku cintaimu. Mu'adz, luar biasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya. Dengarin ini baik-baik. Kalau satu orang salam sama kamu terus dia bilang, demi Allah aku cinta kamu, yang dia bilang setelah itu pasti kita terima. Apalagi kalau itu dari Nabi Muhammad SAW ke sahabatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, فَلَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولْ, jangan tinggalkan setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Setiap selesai salat baca doa ini. Allahumma, baca sama-sama biar kita hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta bantuan kepada Allah. Wahai Allah, tolong kami. Wahai Allah, bantu kami. Allahumma a'inni.
ala dzikrika wa syukrika, agar saya bisa berzikir kepada Allah dan saya bisa syukuri nikmat Allah, dan wa husni ibadatika, agar ibadah saya baik dan ibadah saya selalu terbalik. Karena kita kalau tidak diizinkan oleh Allah, kita tidak bisa lakukan zikir atau ibadah atau selain-lainnya. Kita hamba Allah yang miskin, hamba Allah yang tidak kuat kalau tidak diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah izinkan untuk kita kumpul di masjid. Lihat di dunia ini, ada orang yang lagi cari Tuhan selain Allah. Ada enggak? Yang menjadikan sapi Tuhannya. Ada enggak mereka seperti itu? Ada enggak yang punya batu dikasih bentuk terus ibadah kepada batu itu? Ada enggak? Kita alhamdulillah orang muslim, anak-anak kita muslim. Bukan karena kita hebat, tapi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus syukuri ini dan selalu minta Allah Subhanahu wa taala agar berikan kita istiqamah di jalan Allah setiap hari. Setiap selesai salat fardu kita baca zikir ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saatnya kita baca zikir atau baca doa, harus hati kita hadir. Bukan baca doa sambil fikir pasar, atau baca doa sambil fikir jualan, atau sambil fikir masakan. Fokus kepada doa, apa saja yang kita minta kepada Allah. Dan saya akhiri ceramah ini dengan beritahu senjata yang kita semua memiliki. Senjata itu senjata orang yang beriman. Silahul mu'min ad-du'a. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Satu saat kita angkat tangan di waktu yang mustajab. Misal lagi puasa, hari Senin lagi puasa, menjalankan puasa dari subuh sampai azan maghrib, itu mustajab doanya. Mobil khusus saat buka puasa, angkat tangan doa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya uang 100 juta. Amin ya rabbal alamin. Waktu mustajab kan, lagi puasa, doa minta 100 juta. Dengan rekeningnya tidak ada masuk 100 juta. Kok saya doa di waktu mustajab tadi tidak dikabul doanya? Salah. Pasti doanya dikabul, walaupun tidak sesuai yang kita minta. Misal kita minta 100 juta, tapi kita tidak dapat. 3 hal, 3 jenis, 3 cara untuk terima doa kita. Kita hari Senin sebelum buka puasa minta 100 juta, tapi tidak dapat. Sebentar lagi kita keluar dari rumah menuju masjid, jalan kaki. Sudah ditakdirkan untuk kita takdir yang buruk, kecelakaan motor. Sambil kita jalan ada motor yang kecelakaan, atau mobil kecelakaan mobil. Ada takdir yang buruk, tapi kita sudah doa kepada Allah. Doa kita naik ke atas langit, takdir buruk turun untuk temu kita, temu doa kita di langit. Pernah doa kita sama takdir buruk. Terus senjata yang kuat doa menang, takdir buruknya enggak turun ke kita. Ini cara yang pertama terima doa kita. Selalu kita fokus bahwa ini doa adalah senjata kita, senjata orang mukmin. Cara yang pertama, musibah yang kita akan kena tidak kita kena. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dengan doa kita. Cara yang kedua, kita dapat yang kita minta. Doanya apa? Dapat sesuai doanya. Ya Allah, istri saya belum hamil, ya Allah berikan kita anak keturunan yang baik, yang saleh dan salihah. Istrinya hamil.
Suaminya, misal ibu yang doa untuk suaminya suka ketiduran sholat, dia doa, ya Allah berikan suami saya kekuatan iman, dia bisa sholatnya 5 waktu tepat waktunya. Allah terima doanya. Doa ibu untuk anak, doa bapak untuk anak diterima oleh Allah sesuai yang kita minta. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama, musibah ditolak. Cara yang kedua, dapat yang kita minta. Cara yang ketiga, yang paling mulia, cara yang ketiga, doa kita disimpan untuk kita di akhirat. Luar biasa. Orang yang berdoa di dunia, lama-lama berdoa, tidak dapat yang dia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di hari kiamat, dia lihat bagaimana banyak yang disimpan untuk dia. Oh, ini doa saya di dunia, menyesal saya di dunia doanya kurang. Kalau saya kembali ke dunia, saya doa lebih banyak. Kita ini masih di dunia, cari kapan aja waktu yang doanya mustajab. Kita angkat tangan, doa kepada Allah. Apa yang kita mau, kita minta sama Allah. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerah, bahasa Badak, silakan. Allah Ta'ala dengar kita dan faham semua bahasa dunia ini. Dan saatnya kita berdoa di waktu-waktu mustajab, perlu kita tahu waktu mustajab itu kapan. Di Indonesia alhamdulillah sering turun hujan ya. Sering turun hujan. Saatnya turun hujan, kita angkat tangan, Allahumma shayyiban nafi'an, dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya kita dengar azan, kita ikut muazzinnya. Setelah itu Allahumma barik da'wati tamah sampai selesai. Di antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Terus dalam solat kita, sujud kita, waktu yang mustajab. Saatnya kita bersujud, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum salam lagi baca tasyahud, at-tahiyatu lillah sampai selesai. Sebelum salam, doa kepada Allah, itu waktu mustajab juga. Dan banyak waktu mustajab yang kita bisa ketemu setiap hari. Tinggal kalau kita punya keinginan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kerjaan saya lagi tidak bagus. Ya Allah, lancarkan kerjaan saya. Ya Allah, berikan saya kerjaan yang lancar dan rezeki yang luas. Curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nangis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doa kita dengan cara yang Allah pilih. Allah pilih cara yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah. Yang penting kita amalkan doa niat. Saatnya Nabi Yunus alaihi salam dilimparkan di laut, kemudian dimakan ikan paus. Tahu nggak kisahnya Nabi Yunus? Dia di dalam perut ikan gelap, dan ikannya di dalam laut masuk ke bawah, gelap lagi, dan malam, 3 kegelapan. Dia hanya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah terima doanya dan dikeluarkan ke salah satu pulau dan diberikan makanan yang bagus. Luar biasa. Saatnya kita doa kepada Allah. Mesti kita punya dosa. Kita ikut Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam bilang sama Allah bahwasanya dirinya zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah,
maafkan aku telah zalim diri saya. Saatnya kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyesal tentang dosa-dosa yang kita lakukan dan minta Allah ampuni dosa kita dan minta apa yang kita mau. Ini sudah mau bicara. Terakhir tentang doa. Ada seorang yang suka makan harta anak yatim. Ada orang yang suka makan makanan yang tidak halal.